Bab 1094. Saat ini, Harnold juga membawa 80.000 pasukannya. Sebelum tiba di Provinsi Suntra, dia melihat Mandra dan 10.000 pasukannya telah menunggu di sana. Begitu melihat Mandra, ekspresi Harnold sontak berubah. Dia menatap Mandra dengan dingin sambil menegur dengan tegas. Mandra, berani sekali kamu menghalangi jalan kami. Harnold memicingkan matanya mengamati orang-orang di belakang Mandra. Seketika, terlihat ejekan pada ekspresinya. Dia meneruskan. Mandra, kamu kira dirimu ini dewa perang. Kamu hanya punya 10.000 pasukan, tapi berani mencari masalah dengan kami. Bagaimanapun, pasukan di belakang Harnold berjumlahkan 80.000 tentara. Pasukan Mandra ini jelas bisa dibunuh dengan mudah. Jika Mandra bersikeras melawan, mereka hanya akan mati. Ketika melihat Harnold yang begitu sombong, Mandra terkekeh-kekeh dan mengejek. Harnold, kamu kira aku nggak membuat persiapan sebelum datang? Persiapan apa? Tanya Harnold yang tersenyum sinis dan menatap Mandra. Kemudian, dia bertanya, jangan-jangan, kamu membuat persiapan untuk berlutut dan memohon ampun padaku. Hahaha, begitu mendengar penghinaan ini, para tentara di belakang seketika tergelak. Semuanya merasa tindakan Mandra sangatlah konyol. Berani sekali mereka menantang 80.000 tentara dengan jumlah pasukan sesedikit ini, bukankah hal seperti ini terlihat lucu? Melihat ini, Mandra sama sekali tidak kesal, melainkan terkekeh-kekeh. Dia menatap Harnold dengan angkuh sembari berkata, kalian nggak perlu memprovokasi kami. Mumpung suasana hatiku sedang baik, sebaiknya kalian segera kembali. Kalau enggak, kalian yang akan menderita kerugian. Senyuman Harnold menjadi makin lebar saat mendengarnya. Dia menatap Mandra seperti menatap orang bodoh dan bertanya. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bicara seperti ini padaku? Setelah berjeda, Harnold bertanya lagi, cepat sebutkan identitas kalian, siapa yang mengutus kalian kemari? Kami bawahan Tuan Wira dari Kerajaan Nuala, jawab Mandra dengan santai. Tanpa diduga, jawaban ini terdengar seperti ledakan bom nuklir di telinga Harnold. Harnold sontak membelalakkan matanya dengan terkejut. Dia menatap Mandra dengan tidak percaya dan merasa pikirannya sangat kacau. Ternyata, Wira yang mengutus orang-orang ini. Wira bukan orang biasa. Ketika pertarungan dengan Prabu waktu itu, Wira berhasil memenangkannya dengan mengandalkan senjata rahasia yang dibuatnya. Hanya dalam waktu singkat, pria ini berhasil meledakkan seluruh pasukan Prabu. Hingga saat ini, Harnold masih tidak bisa mempercayainya. Di luar dugaan, pria di depannya ini ternyata adalah bawahan Wira. Kalau benar seperti itu, apakah Wira juga memberi mereka senjata rahasia itu? Begitu memikirkan ini, Harnold sontak merasa gugup. Dia menatap Mandra, lalu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Rizka yang melihatnya pun tampak kebingungan. Dia bertanya dengan curiga. Harnold, kenapa kamu terlihat pucat? Harnold menelan ludahnya dengan gugup. Kemudian, dia bergumam. Wira yang mereka sebutkan bukan orang biasa. Waktu itu, dia menggunakan senjata rahasia yang bisa meledak untuk membunuh bawahan Prabu, sampai-sampai hanya 1000-an orang yang tersisa. Bab 1095. Sehebat itu, Rizka juga merasa sangat terkejut hingga membelalakkan matanya dan ekspresinya terlihat tidak percaya. Aku khawatir ada senjata rahasia seperti itu juga di tangan Mandra. Rizka berkata dengan ragu, tidak mungkin. Apa senjata rahasia ini boleh sembarangan diberikan kepada orang lain? Apa Wira nggak bisa menggunakannya untuk membela dirinya? Aku nggak berani bilang. Pada saat itu, Mandra melihat ke arah Harnold sambil tersenyum dan berkata, dengarkan nasihatku, lebih baik segera pulang saja. Kalau enggak, kalian akan dalam masalah. Melihat kejadian itu, ekspresi Harnold langsung menjadi muram. Dia mengernyitkan alisnya dan berusaha menahan ketakutan di hatinya, lalu mendengus dan berkata, benarkah? Sepertinya kamu punya senjata lain. Kalau enggak, kamu nggak akan begitu sombong. Hahaha, benar. Karena kalian nggak mau mendengarkan nasihatku, akan kutunjukkan pada kalian senjataku. Mandra memandang Harnold di depannya dengan tatapan yang dingin. Kemudian, dia perlahan-lahan mengeluarkan granat yang sudah dipersiapkannya, lalu memperlihatkannya di depan Harnold. Harnold, kamu lihat ini apa? Saat melihat barang yang dipegang di tangan Mandra dengan jelas, ekspresi Harnold tiba-tiba berubah drastis. Itu senjata rahasianya. Gawat. Harnold terkejut dan tanpa sadar mundur ke belakang beberapa langkah. Setelah itu, dia menunjuk ke arah granat di tangan Mandra dengan ekspresi panik dan berkata, Putri, itu adalah senjata rahasia yang digunakan Wira waktu itu. Hati-hati, barang ini sangat berbahaya dan meledakkan ribuan nyawa. Senjata ini sangat kuat. Rizka mengernyitkan alisnya dan menatap tajam granat itu dengan ekspresi curiga. Harus segera beritahu kabar ini kepada Raja Monoma. Harnold langsung berbisik kepada wakil jenderal di sampingnya. Cepat pergi beritahu Raja Monoma ada senjata rahasia yang sangat berbahaya di tangan si brengsek itu. Baik, saat melihat Akil Jenderal pergi, hati Harnold merasa gelisah. Namun, dia tetap tidak berniat untuk pergi. Semuanya harus sesuai dengan perintah Raja Monoma. Pada saat itu, Wakil Jenderal sudah tiba di tenda Raja Monoma. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berlutut di depan Raja Monoma dan melapor dengan panik. Raja, ada masalah gawat. Kenapa kamu sepanik itu? Taufik mengernyitkan alisnya dan ekspresinya muram.
Bawahannya sedang bertempur dengan Mandra, tetapi mereka semua terlihat panik seolah-olah sudah akan kalah. Bagaimana bisa seperti ini? Wakil jenderal itu menyeka keringatnya dan berkata, Mandra membawa senjata rahasia yang bisa meledak seperti milik Wira. Apa? Begitu mendengar perkataan itu, ekspresi Taufik langsung terlihat sangat marah. Dia berdiri dengan ekspresi muram dan menendang meja di depannya hingga terbalik. Wakil jenderal itu ketakutan hingga bersujud di lantai dan gemetaran. Ekspresi Taufik terlihat sangat muram. Keadaan kerajaan Nuala sedang kacau sekarang, tapi Wira ini nggak berusaha merebutnya malah datang menghalangi kita. Bagus sekali. Taufik menjadi sangat ganas. Dia tersenyum sinis dan berkata, kalau begitu, jangan salahkan kita nggak berbelas kasihan. Setelah mengatakan itu, Taufik langsung mengenakan zirahnya dan meraih pedang panjang dari raknya, lalu berkata dengan marah. Aku ingin lihat sendiri seberapa luar biasanya senjata rahasia yang bisa meledak itu. Bab 1096. Baik, wakil jenderal segera berlari mengejar di belakang Taufik. Ekspresinya terlihat sangat serius dan muram, seolah-olah bersiap mengikuti Taufik untuk segera menghancurkan kelompok Mandra. Taufik menunggangi kuda dan tiba di medan perang sambil berteriak. Setelah melihat Taufik datang, ekspresi Harnold tiba-tiba tertegun, lalu berteriak dengan sangat bersemangat. Raja sudah datang. Raja mau memimpin perang sendiri. Mendengar perkataan itu, ekspresi para prajurit di sekitar terlihat sangat gembira. Mereka bersorak dengan antusias, seolah-olah medan perang itu akan menjadi milik mereka selama ada Taufik di sana. Saat Taufik berjalan perlahan-lahan ke depan kerumunan, Harnold yang berada di samping merasa sangat bersemangat. Dia segera membungkuk dan memberi hormat kepada Taufik, lalu berkata dengan serius. Hormat kepada Raja. Saat semua orang melihat Taufik muncul di sana, mereka langsung merasa sangat emosi. Ekspresi mereka terlihat sangat antusias dan bersorak dengan sangat semangat, lalu berkata dengan sangat semangat. Raja akan ikut berperang, Monoma pasti menang dalam pertempuran. Raja akan ikut berperang, Monoma pasti menang dalam pertempuran. Taufik tersenyum dan melambaikan tangannya sebagai isyarat agar para prajurit di belakangnya untuk berhenti berteriak. Dia perlahan-lahan memandang ke arah Harnold dengan ekspresi meremehkan dan berkata dengan nada dingin. Mandra, dari mana nyalimu berani menantang 80.000 prajuritku dengan 10.000 orang? Taufik menatap Mandra dengan ekspresi ganas dan mengepalkan tangannya dengan erat seraya mendengus. Mandra tersenyum dan perlahan-lahan mengangkat granat yang ada di tangannya, lalu berkata dengan pelan. Ini yang memberiku keberanian. Melihat situasi itu, Harnold terkejut dan segera menghalang di depan Taufik, lalu berbisik dengan panik. Raja, barang yang dipegang oleh bocah ini bukan barang sembarangan. Itu adalah granat yang bisa meledak. Kalau kita mendekat sekarang, kita pasti akan dihajar habis-habisan. Harnold menelan ludah dengan susah payah karena merasa kekuatan senjata rahasia itu sangat besar. Mereka memang unggul dalam jumlah, kekuatan, dan semangat juga meningkat karena Taufik langsung yang memimpin perang. Namun, dampak mengerikan senjata rahasia itu jauh melampaui bayangan mereka. Taufik menjadi marah dan menatap Harnold dengan dingin. Harnold menjadi ketakutan hingga tidak berani berbicara lagi dan hanya bisa berdiri di sampingnya dengan gemetar dan menundukkan kepalanya. Taufik berkata, menurunkan semangat sendiri dan membantu musuh berkuasa, apa ini caramu berperang? Ini bukan hal yang baik. Maaf, Raja. Harnold menundukkan kepalanya dan tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya dengan ekspresi yang serius. Ekspresi Taufik menjadi angkuh dan berkata dengan nada dingin. 20.000 prajurit eliteku saja sudah cukup untuk menangani para cecunguk ini. Setelah berkata demikian, Taufik langsung melambaikan tangannya dan berteriak pada prajurit di belakangnya dengan ekspresi dingin. Para pasukan di depan tenda, maju dan hancurkan kumpulan brengsek yang sombong ini. Bab 1097. Begitu menerima perintah, 20.000 orang segera mengangkat tinggi bendera di tangan mereka. Ekspresi mereka terlihat sangat ganas dan terus berteriak ingin membunuh Mandra. Melihat kejadian itu, Mandra juga hanya tersenyum tipis. Apa Taufik benar-benar mengira dia punya kesempatan untuk menang? Sepertinya kalau nggak memberi mereka pelajaran yang keras, mereka nggak akan bisa menerima kenyataan mereka akan kalah. Mandra menggenggam erat granat di tangannya. Banyak prajurit di belakangnya merasa gelisah. Namun saat melihat jenderal mereka ini tidak gentar sedikit pun, mereka juga tidak berani mundur. Mereka tetap berdiri dengan teguh di belakangnya untuk menjaga tempat itu. Saat 20.000 pasukan musuh terus mendekat, Mandra tiba-tiba melambaikan tangannya di saat yang sangat kritis itu, lalu berteriak dengan marah. Kalau kalian memang mau cari mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Setelah berteriak dengan marah, Mandra segera melemparkan sebuah granat dan langsung menghantam ke depan dengan keras. Terlihat granat langsung terlempar ke kerumunan, lalu terdengar suara ledakan yang keras pada detik berikutnya. Dalam sekejap, terlihat asap mengepul dan banyak sekali debu dan tanah yang hancur karena ledakan itu. Banyak sekali prajurit yang terlempar sejauh puluhan meter karena gelombang ledakan yang kuat. Ekspresi para prajurit Taufik tampak ketakutan dan putus asa. Mereka merasa organ tubuh mereka hampir hancur karena guncangan. Ledakan yang besar itu, terdengar rintihan yang bersahutan terus-menerus.
Sekelompok orang itu meraung dengan histeris, tetapi semua itu sia-sia karena terus ada orang yang jatuh menimpa mereka akibat ledakan. Suasananya terlihat sangat mengerikan. Setelah melihat kejadian itu, ekspresi Taufik langsung berubah. Dia merasa kaget dengan kekuatan senjata yang bisa menimbulkan ledakan kuat seperti itu. Ekspresi Rizka yang berada di samping juga terlihat terkejut karena tidak percaya dengan kemampuan Wira yang ternyata begitu luar biasa. Pada saat ini, Mandra juga tidak berniat untuk melepaskan mereka begitu saja. Dia berpikir sisa prajurit yang kalah juga harus disingkirkan. Oleh karena itu, dia mengayunkan tangannya kepada sekelompok prajurit di belakangnya dan berteriak. Pemanah, tembakan panahnya. Baik, terlihat banyak anak panah yang meluncur ke arah para prajurit musuh itu. Banyak prajurit yang telah pusing karena ledakan itu hingga tidak sempat untuk berlindung. Mereka langsung tertusuk dan terjatuh mati di tanah. Beberapa orang di barisan paling depan menembak dengan pistol di tangan mereka, membuat Arnold yang berada di samping terkejut hingga menghalang di depan Taufik dan berteriak dengan cemas. Raja, senjata rahasia bocah itu sangat banyak. Kita bukan tandingan mereka dalam bentrok fisik. Ekspresi Taufik terlihat sangat geram dan menatap Mandra dengan dingin. Dia tidak menyangka bocah itu ternyata memiliki begitu banyak trik. Dia merenungkan harus bagaimana menghadapi pertempuran yang mencekam ini sambil menggertakkan giginya. Melihat Taufik yang enggan mundur dan masih berniat untuk melawan, Mandra berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Sudah merasakan kehebatanku? Aku akan memberitahumu dengan jelas, benda di tanganku ini bukan hanya satu. Mandra melirik ke arah para prajurit di belakang Taufik, lalu menambahkan. Memang nggak banyak, tapi cukup untuk meledakkan kalian semua. Bab 1098. Taufik seketika terpaku. Dia sudah tahu benda ini luar biasa sebelumnya, tetapi tidak pernah melihatnya langsung. Kini setelah menyaksikan langsung kehebatannya, Taufik benar-benar tercengang. Ini adalah kesempatan yang langka, sehingga Taufik enggan untuk menyerah. Namun saat melihat senjata rahasia di tangan Mandra, dia langsung menjadi ragu. 80.000 prajuritnya memang bisa mengalahkan 10.000 prajurit Mandra, tetapi dampak besar ledakan itu juga sudah membunuh setengah dari prajuritnya. Pada saat itu, prajuritnya hanya tersisa 40.000, rencananya mungkin akan sangat sulit berhasil. Apalagi, dia harus memasuki dan membunuh orang-orang kerajaan Nuala. Jika rencananya gagal, Taufik mungkin akan sulit untuk kembali dengan selamat. Setelah merenungkannya, ekspresi Taufik menjadi sangat muram dan berkata dengan marah. Mandra, pulang dan katakan kepada Wira bahwa aku akan ingat hal ini. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Setelah mengatakan itu, Taufik hanya bisa memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Melihat kejadian itu, Mandra tersenyum. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menetap di Provinsi Suntra dan memerintahkan prajuritnya untuk masuk. Asalkan mereka bisa bertahan selama 2 hari di sana, masalahnya akan berakhir. Pada saat yang bersamaan, Raja Tanui yang kehilangan hampir 20.000 prajurit, ekspresinya juga menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka Wira memiliki trik seperti ini. Tatapannya terlihat penuh dengan terkejut dan tidak percaya. Raja Tanui, kalau kamu terus menyerang, kami hanya bisa terus lanjut bertempur. 20.000 prajuritku mungkin akan kamu bunuh, tapi prajuritmu setidaknya akan berkurang setengah. Pada saat itu, 50.000 prajuritmu juga akan sulit untuk bertahan. Kata Hasan. Mendengar perkataan itu, Raja Tanui tentu saja mengerti dan ekspresinya menjadi sangat muram. Saat ini, dia kehilangan 20.000 prajurit, sehingga dia merasa marah. Yang lebih penting adalah dia tidak melakukan apapun, tetapi sudah kehilangan 20.000 prajurit. Dia tidak pernah kalah telak seperti ini sepanjang hidupnya. Raja Tanui merasa sangat marah, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Kerajaan Agrel telah lama berkembang hingga memiliki begitu banyak prajurit. Jika terjadi masalah, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana bertanggung jawab. Setelah merenungkannya, Raja Tanui hanya bisa mengangkat tangannya dan memerintahkan pasukan untuk mundur. Melihat kejadian itu, Hasan tetap tidak lengah. Pasang kemah palsu di depan dan belakang sebagai benteng. Tempatkan 1.000 orang untuk patroli. 800 dibagi menjadi 8 kelompok dengan jarak 200 meter sebagai garis peringatan dan 200 orang lagi patroli secara diam-diam. Jangan melewatkan apapun yang mencurigakan. Hasan langsung memberikan satu persatu perintah. Bisa dibilang, pengaturannya sangat luar biasa. Dia menempatkan seluruh prajurit dengan baik hingga tidak ada sedikit pun celah. Dia juga tahu Raja Tanui memang sudah pergi sekarang, tetapi Raja Tanui pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika Raja Tanui datang menyerang kembali saat mereka lengah dan berhasil menembus pertahanannya, itu pasti akan dianggap sebagai kelalaiannya. Raja Tanui juga ternyata masih belum mundur sepenuhnya. Setelah memerintahkan 80.000 prajuritnya kembali ke Provinsi Ladu, dia mengirim mata-mata. Dia duduk di tenda Panglima dan terus menunggu berita. Lapor. Pada saat itu, mata-mata Raja Tanui kembali dengan ekspresi yang sangat muram. Bagaimana? Tanya Raja Tanui dengan panik. Lawan mengirim beberapa ratus mata-mata dengan garis peringatan setiap 200 meter dan masih banyak mata-mata tersembunyi di hutan. Setelah mendengar perkataan itu, ekspresi Raja Tanui menjadi sangat muram.
Sungguh luar biasa. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa aku nggak pernah mendengar namanya? Bab 1099. Raja Tanui terkejut. Mata-mata musuh hanya beberapa ratus orang, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Begitu mereka ketahuan, musuh pasti akan bersiap-siap. Hal paling hebat dari mata-mata ini adalah mereka telah mengawasi seluruh wilayah sejauh 100 mil. Jika ingin mencabut mata-mata itu, sama sekali tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Begitu salah satu dari musuhnya memberikan peringatan, usaha mereka akan sia-sia. Sialan, Wira, orangmu nggak di sini, tapi kamu benar-benar luar biasa. Kata Raja Tanui secara langsung dengan ekspresi dipenuhi kemarahan. Pada saat itu, keluarga Juwanto sudah mulai menyerang ibu kota, tetapi kesulitan untuk langsung menaklukkannya. Ada laporan intelijen juga yang menyatakan telah menemukan prajurit dari keluarga Barus hingga membuat ekspresi Kumar dan Prabu juga menjadi sangat muram. Pertahanan Yuda tidak perlu dipertanyakan lagi, yang menjadi masalah adalah masih banyak prajurit keluarga Barus yang siap menyerang. Ini bukan sebuah kabar baik bagi mereka. Putraku, sepertinya hari ini, cukup sulit untuk merebut ibu kota sepenuhnya. Kumar menghela napas. Masih bisa diterima jika mereka masih bisa merebut ibu kota sekarang, tetapi hal ini akan makin merugikan mereka jika ditunda makin lama. Bagaimanapun juga, keluarga Barus masih belum bertindak, mereka bisa membuat lebih banyak persiapan. Saat keluarga Barus menemukan cara untuk melawan, mereka pasti akan diserang. Prabu yang juga mengerti prinsip ini, ekspresinya menjadi sangat muram. Wira masih tetap duduk di ruang rapat dan terus menerima berita. Ketiga wanita juga duduk di sana dengan ekspresi yang cemas. Serangan dari keluarga Juwanto perlahan-lahan melemah. Prajurit keluarga Barus juga mulai perlahan-lahan mendekat. Bukan hanya itu, keluarga Barus masih punya prajurit di Provinsi Jawali, setidaknya 30.000 prajurit yang sedang bergerak secara rahasia. Di antara memberitahu satu persatu berita itu kepada Wira. Beritahu tentang prajurit tersembunyi keluarga Barus ini kepada keluarga Juwanto, agar mereka sadar dan lebih cepat membuat rencana, kata Wira. Setelah mendengar perkataan itu, Biantara juga mengerti maksud dari perkataan Wira sangat sederhana yaitu agar keluarga Juwanto segera mengakhiri pertempuran itu. Wira berpikir tidak ada gunanya untuk keluarga Juwanto terus menunda karena mereka tidak bisa merebut ibu kota. Mereka masih bisa bertahan beberapa hari, tetapi tidak akan bertahan jika selama beberapa bulan. Meskipun mereka bisa bertahan dalam situasi seperti itu, Wira juga khawatir tidak bisa mengendalikan kerajaan Agrel dan Monoma. Kekuatan keluarga Juwanto bisa membuat kerajaan Agrel dan Monoma ketakutan saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Agrel dan Monoma mungkin akan bersemangat kembali. Lagi pula, trik mereka juga sudah terungkap. Saat melihat konflik di kerajaan Nuala masih terus berlanjut, kerajaan Agrel dan Monoma tentu saja tidak akan menyerah dan akan merencanakan trik baru untuk menembus dua baris pertahanan mereka saat itu. Itu akan menjadi bahaya bagi kerajaan Nuala. Beberapa saat kemudian, ada berita yang datang lagi. Keluarga Juwanto sudah tahu berita ini, mereka mungkin akan menarik mundur prajuritnya. Keluarga Barus juga sudah tahu berita keluarga Juwanto akan menarik prajuritnya, jadi mereka bertahan di tempatnya. Biantara memberitahu berita itu kepada Wira lagi. Wira menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, hari sudah mulai gelap. Namun, lampu di ruang rapat menyala dengan terang. Mereka masih belum pergi dan suasana di ruang itu sangat hening. Setelah cukup lama, akhirnya ada berita lagi. Keluarga Juwanto pergi dan melindungi 3 provinsi dengan 10.000 prajurit. Mereka semua berkumpul dan menyatakan kemerdekaan mereka sendiri secara resmi. Keluarga Barus juga pergi, tapi mereka bukan hanya kembali ke Provinsi Jawali, mereka juga mengendalikan 2 provinsi di sekitarnya. Selain itu, Provinsi Ladu juga mengusir kerajaan Agrel. Kali ini, keluarga Barus mengungkapkan seluruh kekuatannya dengan 120.000 prajurit. Saat ini, kerajaan Nuala menguasai 3 wilayah di Provinsi Jintar, keluarga Juwanto menguasai 3 provinsi, keluarga Barus menguasai 3 provinsi. 9 provinsi di negara ini terbagi menjadi 3, kata Biantara pada saat itu. Begitu mendengar perkataan itu, Wira merasa lega. Akhirnya negara ini terbagi menjadi 3 bagian juga.